Oke, oke, pendeta, silakan pendeta. Iya, ini karena saya kesini, gini ya, prosesnya gini. Beberapa hari ini, Tapi bisa saya, diperkenalkan pendeta dari mana? iya, saya dari UPCI Indonesia. Saya di Kolombia, jadi saya tidak mengerti apa itu Lutheran, Calvinis, United Pentecostal. Pentekostas Unisitarian, oke, Pentekostas Iya, Unisitarian. iya. Bukan, United. Jadi Tapi iya, kalau di Spanyol namanya Pentekostas Unisitarian. Kan ada 4 Pentekostas, oke. Pentekostas klasik, Pentekostas karismatik, Pentekostas historis, dan Pentekostas Unisitarian atau United Pentekostas. Oke. Iya. Jadi gini, Pak Romo. Jadi beberapa hari ini, minggu belakangan ini kan saya sering buka komal dan fansnya Romo sering bilang berani nggak sama Romo Cafe. Saya tidak punya fans. Yang pertama saya tidak punya fans. Saya hanya mengajar. Benar, saya bukan cari fans. Saya anggap dia mereka penggemar Romo, gitu ya. Penggemarnya tidak, saya hanya mengajarkan. Saya bukan cari penggemar, pendeta. Jadi kan udah beberapa kali. Jadi saya sih bukan masalah berani nggak berani ya. Kalau diskusi saya dengan Romo siapapun saya siap gitu ya. Tapi saya bilang gini, apakah Romo Cafe juga berani datang ke komal saya? Kan gitu kan? Nah, itu pertama saya tanya kepada Romo langsung, nanti Romo bisa jawab. Saya tidak pernah takut ke rumah manapun, hanya punya etika. Oke, betul. Berarti itu yang pertama. Romo kalau syaratnya bisa punya berkunjung etika, ke rumah saya ya? Oh, silakan. Yang penting punya etika. Oke. Ya, di room saya jaga etika. Oke. Ini yang penting. Di sini juga saya akan jaga etikanya. Baik, Om. Nah, ada tawaran berikutnya. Gimana? Romo Cafe berani nggak PK dengan saya? Saya tidak cari uang. Enggak, tolong PK bantu kan dulu. Gini, Pak. Tidak, PK semua ujungnya cari uang. Pak Romo, Pak Romo itu debat itu urusannya uang. Tom, baca dulu 1 Korintus 9 ayat 18. Kenapa saya tidak mau itu? Saya nggak ada urusan cari uang juga. Jadi tidak, saya tidak mau itu. PK begini, menang debatnya bukan di PK. Pendeta Tom, sabar. Kita pakai ayat dulu. Saya bukan soal PK. Kalau nggak mau, nggak masalah, nggak usah pakai ayat. Saya sudah bilang, saya tidak mau debat pakai PK. Kenapa? PK itu bagi saya itu penelanjangan. Kenapa? Karena apa kata Santo Paulus? PK itu gini, Romo, salah paham kali, Romo. Maksudnya gini, Romo bukan begini, pendeta bisa saya mengerti. Saya pun Pesto, sabar, biar Pater menjelaskan sisinya Pater. Saya tidak mau yang begitu. Saya tidak mau yang begitu. Biar saya jelaskan dulu. Tidak, biar Pater menjelaskan dari tadi Bapak Pastor sudah berbicara. Dari tadi Bapak Pastor sudah berbicara. Biarkan Romo kami berbicara, tolong sopan di roomnya Romo kami. Pendeta, tolong sopan. Belum memulai perdebatan. Belum masuk ke topik. Tom, sebentar. Tenangkan dulu rohmu. Gini, Bapak Pastor. Tenangkan dulu rohmu, Bapak Pastor. Jangan dulu kejang-kejang. Sabar dulu, Bapak Pendeta, saya sudah mendengarkan engkau. Saya kan belum selesai ngomong, Romo. Bapak Pendeta, tapi Bapak Pendeta kan tanya saya tentang dulu PK. sampai tuntas. Tenangkan dulu rohmu. Pendeta, engkau tanya saya menanggapi PK. Engkau tanya saya, biarkan saya jawab dulu. PK maksudnya apa, Pak? Romo, paham begini. Pendeta akan berbicara dengan orangnya sendiri, saya berbicara dengan orang saya sendiri. Saya tidak mau seperti itu. Kalau mau debat, ya debat seperti ini. Supaya kita langsung tahu ada tanggapannya. Dan PK itu hasil-hasilnya ujungnya di koin yang di atas. Saya tidak mau seperti itu, Bapak Pendeta. Kenapa? Karena mandat dari Santo Paulus. 1 Korintus 1 ayat 18. Kita baca dulu itu. Oke, nggak usah kalau begitu. Kita baca dulu ayatnya. Bapak Pendeta, kita baca ayatnya dulu. Bapak Pendeta, kita baca ayatnya. Kita mau baca ayat jangan gini loh, saya itu tidak pernah minta. Bapak Pendeta, kalau dengan saya kita baca ayat, kita susah ada Bapak Pendeta seperti ini. PK itu hatuha, Romo. Jangan dilarikan ke orang. Saya tidak mau, kenapa? 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus berapa, Pater? Mau baca kitab suci, Bapak Pester. Mau baca kitab suci. Ayo, Tolong.
Mau baca Pendeta, kitab tolong suci? dong, kita baca kitab Mau suci 1 baca menit. kitab Tuhan. suci ya Tuhan Yesus Kita baca Kristus kitab Allah Bapa suci. kami Tapi dalam jangan kerajaan sorga. framing ya. Ya, Jangan Saya mau baca framing, kitab bukan suci. framing. Saya bukan, kan alasan saya kenapa tidak PK. Karena alasan ada di sini. 1 Korintus 9 ayat 18. Bapak Pendeta sabar aja, santai. Kan tanya posisi saya tentang PK. Biarlah saya jelaskan dengan kitab suci. Kenapa saya tidak mau PK? Kenapa? PK itu Bapak Pendeta omong dengan penontonmu sendiri, saya omong dengan penonton saya sendiri. Itu ngapain? Yang kedua, PK juga di standar di atas menang PK itu karena koin yang dikasih. Saya tidak mau itu. Kenapa? Santo Paulus sudah mengatakan, apa upah saya? 1 Korintus 9 ayat 18. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Udah 1 menit ya. Dan bahwa Gantian, saya sekarang aku, ngomong 1 menit ya juga. Tuhan lagi baca Bapak kitab Pendeta suci kita nih, loh. Bapak Pendeta kan sebentar dulu ayo. Kita nih lagi baca kitab Mau suci. nambah 2 Bapak menit. Pendeta. Silakan nambah 2 menit. Bapak Pendeta sebentar, respect. Bapak Respect, Pendeta, Bapak kamu kan Pendeta. sola scriptura, harusnya dengar bacaan Injil dong. Respect. Anda bilang 1 menit kan? Kita lagi baca 1 menit, nggak sampai baca kitab suci tadi, belum sampai 1 menit. Bapak Pendeta Masa mau tolong. dibatasi firman Tuhan? Yang kita bacakan Silakan, kitab 2 menit. suci 1 2 menit. ayat Oke, aja, silakan 2 menit. Bapak Pendeta. 1 ayat aja, engkau tidak bertahan. Baca kembali ayat itu. Kasih dia 1 menit dulu. Jika demikian, Saya dikasih 1 menit ya. Tuhan Waduh. Yesus mau baca kitab Saya yang suci dikasih 1 ini? menit atau Mau baca kitab suci Bapak Pester ya Ya udah. Tuhan. Buka mulutnya Senjaya. Santai dulu, Buka Pak nih, Elvio, Pak santai. Jangan bertengkar di sini, lo saya kasih turun tamu semua nanti. Mau baca kitab suci nih. Saya pikir Kenapa Romonya panas punya sekali kita. loh Bapak Pester? Baru mau baca 1 ayat kitab suci. Izinkan saya membaca kitab suci. Diam. Bapak Pendeta kan, sebentar, saya clearkan dulu. Standing position. Bapak Pendeta tanya, PK bagaimanakah Romo mau PK dengan saya? Saya bilang saya tidak mau PK. 2 alasan. Yang pertama, PK itu saya omong dengan yang nonton saya, Bapak Pendeta omong dengan yang nonton Bapak Pendeta. Di sini tidak ada diskusi, di sini tidak ada debat. Yang pertama. Yang kedua, PK itu ditentukan dengan berapa koin di atas. Itu yang saya tidak mau. Kenapa? Karena alasan Santo Paulus yang akan kita baca ini. Baca yuk. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Silakan Bapak Pendeta. Itu alasan saya kenapa tidak mau PK. Oke, makasih. Berarti saya 2 menit ya. Tergantung. Jadi, intinya sebenarnya saya 2 menit ya. Jadi Ya. saya cuma nanya. Saya datang ke sini karena orang-orang fansnya Pak Cafe, kalaupun nggak diakui, mereka nggak diakui, oke. Ya, yang nantangin saya datang sini. Saya datang. Nah, saya juga tanya tadi, apa Romo berani ke room saya? Nah, kalau berani, oke. Berarti suatu saat saya tunggu Romo juga datang ke room saya. Nah, saya Silakan. tawarkan ya peralatan lain, tools lain dari TikTok, PK. Itu nggak ada urusannya dengan uang. Cuma bisa banyak orang mempergunakan itu. Kalau nggak mau nggak usah, nggak masalah, no problem. Artinya hari ini saya kunjungi Romo Cafe. Langsung saja di sini, Bapak Pendeta, langsung debat di sini. Tema apa? Nah, Silakan, berarti silakan. nanti Romo Cafe Langsung, juga tidak akan sekarang memang, mengunjungi saya. sekarang memang. Engkau sudah siap. Iya, engkau sekarang datang saya ke room kunjungi Romo langsung. Cafe. Pilih satu tema, Nah, tidak, pilih satu sekarang- tema langsung. Sekarang saya memang. kunjungi Romo Cafe. Enggak, Saya sekarang minta memang komitmen pilih Romo satu Cafe. tema, Berani langsung nggak debat di kunjungin sini. room saya? Debat 2 di menit sini. loh waktu saya Romo Cafe potong. Iya, tidak. Sekarang saya putuskan. Kalau mau Sekarang masuk room ini, langsung pilih tema. pertanyaannya, Pilih tema. oke, kalau nanti Romo Cafe Sekarang memang, sekarang berani ini nggak hanya kunjungi? gunakan kitab suci di Iya, tangan. setelah ini nanti Romo Cafe berani kunjungi saya nggak? Tidak, langsung sekarang kita debat dulu. Setelah itu Oh saya nggak kunjungi. berani, kunjungin saya nggak berani juga ya? Di sini, sekarang engkau sudah ada di sini. Kenapa harus Oke, pergi ke sekarang rumah? saya di sini, oke, no problem. Oke, Nanti debat langsung. Romo Tema Cafe apa? ke mall saya, berani nggak? Bapak Pendeta, tema apa? Pilih tema apa? Langsung. Oke, perhatikan ya, yang suruh saya datang ke sini, Romo Cafe nggak berani PK dan nggak berani ke room saya nantinya ya. Berarti dia PK? berani di roomnya dia. Siapa bilang saya tidak berani ke rumahmu? Yang kedua, saya Oke, tadi berarti Romo menjelaskan Cafe saya nanti tidak akan ke mau room PK. saya. Sekarang saya akan kunjung rumahmu, tapi sekarang engkau sudah ada di room saya. Ya, next, Kenapa tidak langsung tidak pilih besok tema? nggak harus sekarang. Waduh, Sekarang saya di sini. Kita debat di Langsung sini. tema, pilih langsung Besok- tema di sini. Langsung pilih tema. Besok Romo atau lusa ke room saya. Manfaatkan Berani apa sekarang enggak? ini, pilih tema.
Langsung di sini. Saya mau Langsung di komitmen sini, dulu. manfaatkan. Saya mau Pilih jawaban tema dulu. di sini. Saya mau jawaban dulu. Tema Iya. di sini. Kalau sekarang, oke, saya sekarang sini akan debat dengan Oke, Romo. siap. Kita pilih Tapi tema dulu, nanti kemudian setelah itu saya di Romo. minta komitmennya Romo. Nanti berani ke saya nggak? Saya akan berani. Saya tidak Oke, pernah takut saya tunggu ya. siapapun. Oke, saya tunggu ya. aja. Tunggu silakan. Oke, sekarang kasih undangan resminya ya, Pak, tanggal Oke, dan kita jamnya. ambil tema sekarang. Boleh untuk tadi debat sekarang. santai dulu, biar saya yang dia. Ya, kita ambil tema untuk debat sekarang. Gini. Ayo, silakan. Yang Bapak paling- Pendeta pilih. yang Bapak Pendeta paling, pilih eh, hanya dengan kitab suci di tangan iya. ya, Bapak Pendeta. Iya. Isu yang paling ini sekarang saya ambil temanya. Yesus punya Tuhan. Oke, silakan. Romo setuju nggak? Tunjukkan di kitab suci dulu Yesus punya Tuhan. Enggak, justru saya nggak setuju. Tidak, Tema tunjukkan. itu Engkau dulu. tadi bilang Yesus punya Tuhan, engkau tunjukkan di kitab suci dulu. Temanya Iya, dulu, kita setuju omongkan nggak? pakai kitab Yesus suci. punya Tuhan. Tema itu. Wah, nggak Yesus nyambung tidak nih punya omongannya. Tuhan karena Yesus adalah Tuhan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Oh, saya juga bilang Yesus tidak punya Tuhan. Kalau begitu mau debat apa? Lah, gini. Saya bukan- Tritunggal saya bukan- mengatakan, iya. sekarang kita Di mana Sekarang gini. Katolik mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan? Yang Ya, mengatakan itu adalah Tritunggal. saksi Yehova, Ah. bukan Katolik. Oke. Dengar ini ya. Lalu sekarang yang Bapak Pendeta, mengatakan oke. Yesus Sekarang punya Bapak Pendeta, Tuhan Bapak itu Pendeta saksi sekarang- Yehova bukan Katolik. Bapak Pendeta. Nah, sekarang kita buktikan. Konsisten nggak? Ya, kita buktikan Yesus tidak punya Tuhan. Ah. Bapak Pendeta buktikan Oke. yang pertama bahwa Yesus tidak punya Tuhan secara biblis. Silakan Bapak Pendeta. Sebutkan Oke. ayatnya, di sini ada lektor yang Oke. baca. Hostnya berapa menit kami ngobrol. Silakan bantu dulu Ayu atau Frater yang kau jadi host dulu. Frater atau Pio. Berapa menit bagi waktu kami? Silakan 3 diatur dulu. menit. Timer Pio. Pio. Atau Ayu saja yang bagi waktu. Tio kah yang jadi moderator? Bang Filus. Oh, Filus Atau yang kau jadi Filus. moderator. Filus ini mantan Protestan, biar jadi jadi moderator. Filus, silakan Filus. Saya ini apa butuh apa aja? 3 menit. Timer. 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 Bentar, handphone saya yang satu lagi. Oh iya itu. Timer. 3 menit. 3 menit. Oke. Oke, siap. On cam ya. Kamera diarahkan ke timer ya, Paman Filius. Hah? Oke, On cam. sebentar. Timernya diarahkan ke kameranya diarahkan ke timer. Sebentar, gimana caranya on cam ini ya? Klik kotaknya Paman Filius, on kamera, putar kameranya ke belakang. Sebentar, kok nggak mau ya dia ya? Tidak, hitung aja menit ya daripada waktunya terbang. Oh, oke. Oh, belum Ini bisa on nggak bisa cam. ini. Tertulis. Belum bisa on cam. Frater. Ya, Frater. timer, Oh pakai iya, timer Frater. Tolong ready ini ya, timer ya. saya. Ya, timer aja 3 dari menit, saya 3 ya. menit. Oke, bentar saya siapkan dulu. Oke, Frater ya. Iya. Soalnya Paman Filius. Guys, follow Paman Filius biar bisa on cam. Pendeta, kalian tidak menyangka persoalan di sini mau debat apa? Kalian terima bahwa Yesus tidak punya Tuhan? Katolik selalu bilang Oh Yesus tidak, punya Tuhan. nggak terima dong. Yesus itu Tuhan dari segala Tuhan. Iya, maksudnya kita mau debat apa? Katolik juga sama omongan yang sama. Saya mau lihat konsistensinya. Oh, silakan. Oke. Pendeta tunjukkan bahwa Yesus tidak punya Tuhan di dalam kitab suci. Tunjukkan dulu Bapak Pendeta ayat yang digunakan orang bahwa Yesus punya Tuhan dulu. Oke, waktu saya berikan kepada Paman Pendeta, Pak Pendeta ya. 3 menit dari sekarang. Oke. Di perjanjian lama, ulangan 10 ayat 17. Saya buka ya. Sebut aja ayat, di sini ada lektornya, Pendeta, santai aja. Iya, ulangan 10 ayat 17. Sebab Ayo. Tuhan Allahmu, saya pakai terjemahan LAI 2 ya. Terjemahan baru Silakan. 2. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala ilah
dan Tuhan segala tuan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak pandang bulu ataupun menerima suap. Oke, satu ayat di Perjanjian Baru, satu ayat di Perjanjian Lama. 1 Timotius pasal 6 ayat 15. Pada saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, raja di atas segala raja, dan tuan di atas segala tuan. Jadi kalau di Perjanjian Lama, Tuhan itu satu-satunya adalah Yahweh itu sendiri. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Di Perjanjian Baru yang tadi kita baca, Yesus Kristus yang adalah Yahweh itu sendiri, dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Yang jadi persoalan, ya, bagi penganut Tritunggal, Yesus itu bukan Allah Bapa. Ya. Tapi kalau kita melihat di Perjanjian Lama, Yesaya 63 ayat 16, Yahweh itu adalah Bapa itu sendiri. Tolong dibaca Jadi dulu, kalau- pendeta. Setiap kali sebut ayat saya potong. Silakan. Tolong dibaca supaya Silakan. orang dengar. Iya, Yesaya 63 16. Yesaya 63. Ayat 16. Oke. Yesaya 63, 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak mengenal kami, dan Israel tidak mengakui kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu penebus kami sejak dahulu kala. Oke, teman-teman nggak usah kasih koin ya. Oke ya, teman-teman nggak usah kasih koin. Pendeta, Gini ya. tidak usah sentuh koin, lanjut saja. Itu tidak bagian dari. Iya, saya hanya kasih tahu teman-teman saya di bawah jangan kasih koin. 19. Tidak ada hubungan dengan itu. Lanjut saja, pendeta. Iya, memang nggak ada hubungan. Saya cuma ngasih tahu teman-teman saya di bawah jangan kasih koin karena ini tiba-tiba 155 koin saya. Saya tidak repot dengan koin, pendeta. Saya tidak repot dengan koin. Iya, makanya saya bilang jangan kasih 5 koin, kawan-kawan. detik Ya, jangan lagi. kasih koin ya, tolong ya. Nah, Rugi Tolong dong jangan waktunya kasih Bapak koin. Pendeta. Oke, kasih tambah Oke. 5 Iya, nggak detik apa-apa, yang Bapak dipotong Pendeta aja waktu komen saya. tentang koin itu. Tambah aja iya, waktunya. jangan kasih koin ya, teman-teman ya, jangan kasih koin. Satu pun jangan Frater kasih. tambah 1 menit. Iya, karena jadi- waktunya Bapak Pendeta hilang karena sebut koin itu, tambahkan sedikit. Oh iya, silakan. Karena rugi. Maksud saya seperti itu, Bapak Oh, Pendeta. Maksud oh. saya seperti itu. Oke, nggak apa-apa. 1 menit saya tambahkan. Oke, Iya. silakan. Oke, jadi kalau Yahweh adalah Bapa dan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, ya seharusnya Yahweh adalah Bapa. Nah, Tritunggal sendiri tidak mempercayai Yahweh adalah Bapa, Yesus adalah Bapa, ya karena doktrin Tritunggal mengatakan, ya Yesus itu hanya anak, bukan Bapa. Nah, silakan. Bapak Pendeta, itu tema lain tentang Tritunggal. Tema kita tadi Bapak Pendeta minta adalah buktikanlah bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan buktikanlah bahwa Yesus adalah Bapa. Jadi yang pertama, Bapak Pendeta sudah melanggar tema. Itu yang saya menyesal karena apa? Karena Bapak Pendeta ini tugasnya saya, sekarang waktunya saya ya. Karena Bapak Pendeta bilang silakan. Oke. Yang pertama, Bapak Pendeta sudah melanggar tema. Tema yang Bapak Pendeta pasang di sini adalah buktikanlah bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan buktikanlah bahwa Yesus adalah Bapa dan temanya Tritunggal. Yang pertama sudah melanggar itu. Yang kedua, tadi kita harus mulai dari ayat yang dipakai bahwa Yesus punya Tuhan yang dipakai oleh Unisitarian atau oleh Saksi Yehova dan semuanya itu yang Bapak Pendeta harus buktikan. Karena Bapak Pendeta tidak buktikan ayat yang dipakai oleh yang di seberang untuk menyerang keilahian Yesus, seolah Yesus punya Bapa, punya Allah, maka ayat inilah yang mereka pakai. Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14. Ayat 28. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku,
kamu tentu akan bersuka cita, sebab aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini seolah-olah ada subordinasi di situ. Tetapi di situ tidak menjelaskan subordinasi esensi, melainkan fungsi yang berbeda. Bapa mengutus, Anak melakukan, dan Roh Kudus yang melanjutkan. Ayat lain yang selalu digunakan untuk menentang keilahian Yesus ada di Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Oke, di situ digunakan dua terminologi yang berbeda. Allahnya Yesus dengan Allahnya kita. Kalau seandainya Allah yang sama dalam konteks substansi atau esensi, maka akan digunakan perkataan Allah kita. Tetapi di situ Allahku dan Allahmu. Secara filsafat bahasa, dua konsep yang sangat berbeda. Kenapa? Karena sekarang kita harus membuktikan bahwa ayat itu tidak bermaksud di dalam substansinya Yesus. Kenapa? Karena di dalam jasmaninya berdiam siapa? Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya berdiam siapa? Kolose 2 ayat 2 9. ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Di dalam jasmaninya berdiam segala kepenuhan keilahian. Artinya di dalam kejasmanian Yesus berdiam seluruh deidatnya atau seluruh sepenuhnya keilahiannya. Karena itu Yesus adalah benar-benar Allah. Filipi 2 mulai dari ayat 6. Lagi berapa detik, Frater? 32. Oke, tidak sampai di situ nanti Filipi 2 ayat 6, tapi tidak akan sampai karena lagi 22 detik. Oke, kita langsung ke Yohanes. Nanti sebentar nih bagian kedua saya akan sambung ke Filipi. Bantu dulu Yohanes 20 ayat 28, pengakuan Thomas. Yohanes 20 ayat 28. 8. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Pendeta, tema kita adalah membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah. Bukan membuktikan Yesus adalah Bapa. Yesus adalah bagian dari Tritunggal. Tolong kita runutkan tema sesuai dengan Bapak Pendeta yang minta. Saya tidak keluar dari apa yang Bapak Pendeta minta. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Pendeta. Oke. Jadi yang saya tunggu itu penjelasan ketika Tuhan Yesus bilang Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakmu. Ya kan? Anda melarikan itu menjadi bahwa Allah Bapa dengan Yesus satu substansi, kan? Tadi sebut substansi. Tapi beda pribadi toh, kenapa nggak bilang terus terang? Terus, ya, gimana dengan dua kodratnya Yesus? Itu harusnya dijelasin toh. Apakah kodrat manusia Yesus itu punya Tuhan? Nah, coba kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Oke. Di situ kan hanya ada Ayo, engkau simpan ayatnya sebentar saya minta. Engkau minta, di situ ada dua pribadi. Bapak Pendeta lanjutkan, ada dua pribadi di situ. Engkau jelaskan di situ. dipotong saya ya. Maaf. Hanya saya mau ingatkan bahwa ayat itu nanti jangan sampai jadi blunder untukmu. Nggak apa-apa.
blunder juga nggak apa-apa. Jadi satu Allah, yaitu Bapa. Kalau Yesus bukan Bapa, kan Allah jadi berapa? Tadi Bapak akui bahwa Yesus adalah Allah. Ya, saya mau cek dulu. Yudas 1 ayat 4 dalam original teks, Textus Receptus saja. Bisa dibacakan? Yudas 1 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan anugerah Allah kita untuk melampiaskan nafsu mereka, yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bisa dicek ke original teksnya, Textus Receptus. Di situ despotes, theos, dan kurios. Satu-satunya itu Yesus Kristus. Silakan kalau mau baca original teksnya. Tidak apa pendeta, lanjutkan sih. Nanti original teks hari lain. Karena Jadi waktunya kalau Yesus, lagi 1 detik. Iya. Selesai. ya. Jadi kalau Waktu Yesus, selesai. oke silakan. Jadi hanya satu Allah kan? Saya jangan dulu paksa bahwa itu satu Allah. Semua orang bilang satu Allah. Tidak tiga pribadi yang kita tidak sentuh malam hari ini adalah Tritunggal Maha Kudus, pendeta. Pendeta, saya kembali lagi dengan saksi yang ada di sini. Kita harus kembali lagi ke tema. Frater, Pio, atau Ayu. Tema yang diajukan oleh Bapak Pendeta tadi adalah apa? Buktikan bahwa Yesus adalah Allah, atau Yesus adalah Bapa, atau Yesus adalah bagian dari Tritunggal. Tema yang diajukan oleh Bapak Pendeta, yaitu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Punya Tuhan. Yesus punya Tuhan. Yesus, iya itu yang dilawan. Berarti yang sekarang kita harus jelaskan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Itu tema. Tahu-tahu Bapak Pendeta lari ke Bapa, lari ke Anak. Jadi saya bingung. Sekarang saya mau pakai tema yang Bapak sendiri Pendeta ajukan. Oke. Tema yang Bapak sendiri gunakan. Bantu 1 Korintus yang Bapak Pendeta tadi baca. Ayo bantu dulu. 1 Korintus 8 Ayat berapa tadi ayat Pendeta? 6. Ayat 6. Oke. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Satu Bapa, Allah, yaitu Bapa. Selesai. Yang kedua, lanjut. yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Yang kedua, Dan satu Tuhan saja, yaitu Yaitu? Yesus Kristus, yang karena satu Dia Allah yang adalah Bapa dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Kyrios. Di situ ada perbedaan antara Theos dan Kyrios. Tidak. Sekarang ayat itu saya tidak pakai karena itu Bapak Pendeta punya. Bapak Pendeta yang jelaskan yang ayat 6, tetapi Yesus punya tidak dijelaskan. Bapak Pendeta hanya menjelaskan tentang Bapa dari semua, tapi tidak menjelaskan Kristus, Yesus sebagai Kyrios di situ Tuhan. Oke. Yang kedua kita ayat Filipi 2 ayat 6 sampai 11 tolong. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Izin sebentar Romo, bentar ya. Nanti ini. Ada teman saya ingin naik, mungkin untuk di atas aja, nangkring gitu. Bisa? Oke, apa? silakan naik aja. Di atas. Tidak apa. Oke, tidak. Namanya Living Smile. Oh, bisa minta. Silakan Dijaga. Bang Living Itu Smile. dijaga. Yang penting Iya. dijaga temannya itu. Iya. Oke. Oke. Iya. Silakan Detik ya, saya tadi ajukan tidak ya. di stopkan ya. Berapa detik hilang tadi? Nanti tambahkan 1 menit, Pater. Iya, tambahin Aduh. aja 1 menit nggak apa-apa. Iya. Oke, silakan Filipi Ya, 2 oke. ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, Oke, tidak tahan dulu. menganggap Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus ini, yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, sekarang itulah sebabnya siapa yang memberikan kepada Yesus ini? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaan singkat untuk Bapak Pendeta di ayat itu. Di situ ayat itu mengatakan, dan dengan demikian Allah memberikan dia nama di atas segala nama. Di sini Allah dengan, kalau itu Yesus adalah Bapa itu sendiri, saya masuk dalam konteksnya Bapak Pendeta, bagaimana ada Allah yang memberikan nama kepada Yesus di atas segala nama? Kalau dia sendiri adalah Bapa itu. Ini pertanyaan saya yang harus dijelaskan oleh Bapak Pendeta. Tetapi ingat, walaupun dalam rupa sebagai Allah, dia tidak menyatakan, mempertanggungjawabkan kesetaraan dalam pengertian setara dengan Allah itu untuk yang sesuatu yang dipertanggungjawabkan, dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Di situ di sini sedang melakukan jawaban terhadap pertanyaan Bapak tadi Bapak Pendeta bilang begini, buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan saya sementara buktikan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan Bapak Pendeta ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Bapa. Jadi kita tidak ketemu di sini, Bapak Pendeta. Kita mau menjawab orang yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, ternyata Bapak Pendeta di sini datang dengan konsep unisitarian, dengan GO untuk mempertahankan bahwa Yesus adalah Bapa. Terima kasih. Kalau masih kurang waktunya Romo ditambah lagi, nggak apa-apa. Oh, lagi berapa detik? Sudah Oh, tidak sampai karena Bapak Pastor. Saya sekarang mau Bapak nanya, Pendeta Romo santai tadi, aja. Oke. Tadi Romo pakai waktu berapa lama? Kami Sudah, lanjutkan saja. Sudah dikasih. Enggak, saya pengen tahu. Romo tadi pakai Saya tidak waktu tahu karena berapa saya omong, saya tidak menggunakan waktu, saya lama? tidak Makanya saya nanya. Sudah ditambahkan ke 1 ini. menit, Bapak Pendeta. Ayo lanjutkan, silahkan. Tapi Iya, ingat terus tadi pertanyaan Bapak tadi kan Pendeta, 1 menit. Bapak Pendeta saya meninggalkan pertanyaan untuk Bapak Pendeta di dalam Filipi tadi 2 Iya. ayat 9 10 ayat 9 mengatakan bahwa sangat jelas bahwa dengan demikian Itu Allah menitnya diberhentiin memberikan dulu. kepada Yesus. Itu menitnya diberhentiin dulu. Iya, nanti Nanti dulu, ditambahkan jelas. 1 menit. Itu- Nanti ditambahkan 1 menit. Ayo engkau baca dulu Filipi 2 ayat 9 supaya Bapak Pendeta dengar, karena tadi saya dalam bentuk Kan pertanyaan. tadi sudah. Tadi Jadi sudah kan? berhenti Romo, izin itu maksudnya. Timernya jangan harus jauh. saya bilang Timernya kemarin Nanti jangan terus. ditambahkan 1 menit. Nanti ditambahkan Oh, jangan 1 menit. dikit Sudah dong Bang dibilang. Livingnya. Dia cuma kasih masukan. Nanti Ini. ditambahkan 1 menit, Bapak Pendeta. Enggak, Sudah enggak usah bilang, terlalu nanti panas ditambahkan Bapak sekali. 1 Pendeta, menit. Bapak Pendeta, Gini. tadi kan saya Gini. bertanya ya dalam bentuk pertanyaan supaya Bapak jamnya masih mati loh. Saya pegang pertanyaannya, saya udah nangkap. Ya, Nggak usah tapi diulang. kita ulang lagi pertanyaan supaya Bapak Pendeta jangan keluar dari pertanyaan. Bantu dulu Ya, ayat. ini kita fokus dulu ke waktu, pembagian waktu dulu. Tadi Ya santai aja waktu Bapak nanti, Romo, biar engkau 5-10 menit Bapak Romo tadi santai aja. pakai waktu berapa? Saya tanya dulu. 3 menit Tadi tambah Bapak 1 Romo- menit. Terserah mau 4 Saya menit, mau 5 tambahkan menit, juga urusan nanti Bapak Pendeta. Bapak Pendeta Tapi tambah Ini 2 udah, menit deh. ini Gara-gara menit saya sudah tinggal ribut. satu menit. Iya, nanti 20 saya detik. tambahkan 2 menit Bapak Pendeta. Santai aja Lanjut. dulu Bapak Pendeta. Sekarang kita Ini baca dulu ayat. kalau Bapak mau pertanyaannya diulangi lagi, habis nih menit saya, Romo. Menitnya masih Makanya, dimatikan langsung Bapak dijawab Pendeta. saja. Oh iya. Langsung dijawab Ya, aja. Frater Silakan, kasih terserah. mati dulu. Mau di Frater. situ banyakan ngomong, saya sedikit nggak apa-apa, nggak masalah. Frater ulang 3 menit, kasih. Frater kasih mati dulu. Saya clearkan Tidak, diulang pertanyaan. aja Maksud 3 saya clearkan. Ayo sebentar. Saya clearkan pertanyaan Itu dengan Bang Living ayatnya. nggak usah diturunin dong, naikin dong. Tidak. Kenapa diturunin? Saya tidak tahu siapa yang turunkan. Naikkan kembali. Maksudnya kalau kita berhenti dulu ngomong baru anjurkan. Di sini oke. Iya, makanya Nona, naikin ayo. aja, nggak usah Engkau baca dulu sensitif. ayatnya. Santai aja. Oke. Jangan turunkan ya teman-teman. Tadi Bantu. Romo hanya ngasih saran Romo, kok langsung diturunin sih? Iya, tadi kan saya sudah bilang ditambahkan 1 menit nanti waktunya Bapak Oke, Pendeta. ini aja. Romo mau ulangi statementnya silakan, tapi itu dihitung Iya. menit nggak? Ya, menitmu belum jalan. Iya, Pendeta, tapi lihat Romo aja. kan ngomong terus, nambah Ya, jumlah karena menit belum Romo clearkan ngomong. pertanyaannya dulu. Ya sudah, saya silakan minta. clearkan saja. Terus Saya clearkan hitung berapa pertanyaan. lama Romo bicara. Nah, silakan. Tadi engkau
engkau potong terus jadi tidak bisa clearkan pertanyaan begitu. Tolong baca Loh, dulu memang waktu Filipi saya 2. ngomong sebenarnya, tapi kan dipotong. Gimana Romo? Ini kenapa mau kesannya dilanjutkan kok atau kalian tidak yang ini? mengatur room ya? Mempersoalkan. Loh, kenapa Saya tadi sudah emosi bilang. sekali? Saya kan tadi sudah bilang mau tambahkan waktu buat Bapak Pendeta. Ya kan? Gini, Tapi kan Pak Pendeta selama 3 menit mempersoalkan soal waktu berapa terus. menit ngomong? Setelah ini berapa menit ngomong? Dari tadi Tetap berapa menit aturannya ngomong? 3 menit. Kalau ada yang Begini, dipotong saya tambahkan Ayo tahan waktu. dulu. Bapak Pendeta dengan Ayo berhenti dulu. Saya mau clearkan pertanyaan. Saya minta itu saja. Baca ayatnya Iya, supaya clearkan nah, pertanyaan total itu dari- saja. Bapak Pendeta bisa diam. Kita baca dulu ayatnya supaya saya clearkan pertanyaan. Oke. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oke, cukup. Ayo. Pertanyaan saya dulu Bapak Pendeta. Bagaimana Yesus yang ada adalah Allah mengaruniakan kepada Yesus sendiri nama yang melebihi segala nama? Silakan Bapak Pendeta. Jadi totalnya Romo ngomong itu sebenarnya lebih dari 3 menit, ditambah lagi dan ditambah lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya 3 menit aja ngomong nggak masalah itu. Ya. Tidak apa, saya hanya mengkelirkan pertanyaan supaya Bapak Pendeta bisa jawab sendiri. Bapak Pendeta, Saya juga lagi ini, mengklirkan soal waktu. Kamin, Romo. kasih Saya juga kasihlah 5 mengklirkan menit soal lah, waktu. kasih 5 menit Masa Bapak Romo Pendeta aja yang apa mau lah. mengklirkan? Gimana ini? Nggak, aduh, Jadi ini saya kok juga mau mengapa mengklirkan kalian soal yang waktu, kan? mengatur saya ya? Kenapa sih? Loh, kita di sini fair play kan? Tuhan kok kalian menguasai room gitu lah aneh saya. Loh, bukan nguasain. Frater kasih dia 5 menit, Romo Frater, biar Cafe jangan berapa ngoceh menit lagi. bicara? Frater, Oke, kasih ini, dia ini, 5 menit. Saya kasih lu 10 Kasih menit dia lah. 5 menit. Udah Kasih dah. 10 menit dah, kasih 10 menit dah. Sejam. Ya, kok diturunin sih? Kenapa sih? Romo izin, tolong moderatornya diatur dong Romo. Masa dikit-dikit diturunin? Jadi ini Saya Kenapa? tahu siapa seakan-akan yang, Romo. teman-teman, siapa yang turunkan? Bukan saya. Lah, framing Kok kah ini? mempersoalkan Lanjutkan, Romo. waktu? Mengatur-ngatur, Enggak, ya. pusing. Gak usah lanjutkan Romo, gak usah. Mengatur-ngatur jadinya. Frater jauh. Moderator di sini, moderator tolong kondisikan, tolong gimana ini moderator? Nanti di framing. Sudah. Gak usah Romo, gak usah lanjutkan Romo. Fokus ke kita saja Romo, gak usah. Polemik memang mereka itu. Maksudnya begini, waktu itu gampang, kasih tambah, saya tidak masalah, hanya clearkan pertanyaan. Kalau Yesus adalah Bapa, bagaimana yang tadi ayat itu mengatakan bahwa dan demikian Allah memberikan dia nama di atas segala nama. Kalau itu Allah ini siapa? Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, nanti Bapa itu yang memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama, kan jadi lucu di situ. Makanya dia sudah tahu jebakan saya di situ. Dia mulai mainnya di waktu supaya nggak jawab. Sebenarnya Itu dari nggak fair awal loh. tidak perlu dilanjutkan, Pater, karena dia udah lari dari tema yang dia tentukan sendiri, dia yang ingkari. Jadi sebenarnya nggak perlu dilanjutkan dari awal. Ini orang nggak jelas. Memang dia nggak tahu apa-apa. Yang pertama, temanya sangat jelas. Dia yang pilih loh, bukan saya yang pilih. Kita buktikan bahwa Yesus adalah Allah. Bukan temanya Yesus adalah Bapa. Itu sangat berbeda. Itu yang saya tidak mengerti. Itu yang pertama saya omong. Yang kedua, ayat tadi itu pukulan terberat. Nona, engkau baca kembali. Filipi 2 ayat 9 untuk dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Yesus adalah Allah di situ, Yakob, engkau yang baru datang, Yakobus, kalau Yesus adalah Allah sendiri di situ, dalam pengertian itu, lalu siapa yang mengaruniakan kepada Yesus nama yang mengatasi segala nama? Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya itu udah hancur logikanya dia itu. Pengen ribut aja itu Pater, kan tadi udah dibilang tinggal nanti tambahin aja waktunya. Iya Sudah betul. sangat Repot jelas, kali kita 3 tambahin waktunya. Kenapa sih? Kan tadi bilang kita tambahin waktunya. Betul Pater, betul. Jadi persoalan bukan di tema tetapi timer. Kesian Frater loh. Oh ya Frater di mana Frater?
ngebatalin timer. Ini kelihatan dari kalau orang tahu debat. Ini orang udah mau lari dari perdebatan emang. Udah kelihatan ciri-cirinya mau. Aduh. Teman-teman ini minta maaf ya teman-teman. Saya tabah sekali dengar. Enggak gini Romo. Saya yang capek jadinya Romo. Bolak-balik timer, bolak-balik timer. Kalau tangan saya 4 sih nggak apa-apa. Ada-ada aja mereka itu. Hal yang tidak esensial yang diributkan masalah timer. Inti diskusinya nggak Iya, nggak lanjut fokusin jadinya. gitu. Itu yang saya nggak suka jadinya. Nggak fokus sama inti diskusinya, cuman bolak-balik Saya timer. yang capek ini, saya yang capek nganuk timernya capek jadinya. Sudah kelihatan tadi kan arahnya kenapa kok dipikirkannya targetnya jadi waktu bukan tema. Targetnya Udah lama PK. saya memang blokir mereka itu Romo. Udah lama saya blokir itu. Mereka tadi itu. Jangan Pak. Memang mereka itu seperti itu. Kalau sudah kelabakan mau cari ribut, akhirnya dia undang lagi temannya di bawah untuk membacking dia. Gitu tadi itu. Si Living. Betul paman, bikin ribut, buat bikin ribut sama ngetawain Romo. Tadi Romo ngejelasin dia ketawa-tawa, kurang ajar bener. Bayangkan ya saya Living itu kan yang manusia ngatur harus tidak timer, jelas. bolak-balik nunuk timer, bolak-balik nunuk timer. Salahin saya lagi. La ilah. Nggak punya ilmu. Ya teman-teman kalau mau diskusi yang Protestan tolong dong fokus di tema. Kalau kalian yang bawa tema bukan saya. Saya dengan sukacita saya tadi bilang kalau buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan berarti posisi kita sama. Lalu dia sendiri mempertentangkan posisinya. Temanya yang dia ambil, kalian semua saksi mata di sini. Tema yang diambil tadi apa? Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan dan kita harus buktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Allah. Sungguh-sungguh Tuhan. Itu tema. Tahu-tahu dia yang buktikan bahwa Yesus adalah Bapa. Ini kan bingung ini. Temanya beda lagi. Itu yang saya nggak suka tuh. Dia yang buat standing position pertama, malah kita diminta untuk ngikutin standing position dia. Aneh. Baru dia suka pakai PK. Dia bilang PK tuh saya omong sendiri. Buset ngapain? Ujung-ujungnya di atas siapa yang menang dengan uang? Sudah begitu dia rugikan waktunya, dia bilang jangan kasih dia koin. Emangnya kalau datang sini cari koin, saya juga pernah Ini cari koin. kalau pendetanya masih di sini nonton, saya kasih saran berikut. Kalau memang mau debat seperti tadi, temanya itu Tritunggal versus JO, gitu aja, udah selesai. Nggak usah ngapain macam-macam. Iya bener. KIV. Tahu nggak mau pikirannya itu apa? Kalau teman-temannya nge-gift dia, itu sama dengan menguntungkan komalnya Romo. Ya saya balik, nanti kalau di tempatnya dia ngundang Romo, jangan nge-gift Romo. Kenapa? Karena itu menguntungkan buat dia. Itu otaknya dia tuh. Dasar memang. Orang sibuk berdiskusi, dia sibuk dengan mikirin gift. Sempet ya pendeta tuh mikirin gift tuh. Itu Ya, prioritas. minta maaf ya. Tadi dia bilang mulai dengan fansnya Romo, penggemar. Emangnya gue ajarin orang di TikTok ini kitab suci untuk supaya dapat fans, dapat Iya, penggemar. fans. Dan juga gini Romo ya, dia bilang, Gile. oh saya anggaplah mungkin Romo punya fans gitu. Sejak kapan Romo bilang ada fans? Kan dia harus klarifikasi bahwa saya pernah mengatakan bahwa kalian saya punya fans. Iya, betul. Diobok-obok netizen aja dia udah bingung mau. Dia ada domba netizen dia. Ya, minta maaf. Jadi saya pikir teman-teman yang kalian yang JO lihat bagaimana kualitasnya. Tema yang dia bawa, lalu temanya dia injak sendiri tema yang dia bawa itu kan bingung. Saya kesian juga. Namanya konsistensi dalam sebuah debat itu seperti itu. Ada konsistennya dong. Tema yang mana? Makanya saya bilang yang pertama, engkau sudah melanggar temamu sendiri. Dengan begini, AIV bilang ya sudah kalau sudah gagal di situ karena dia sendiri yang membawa tema, dia sendiri yang menginjak tema yang dia bawa. Oke, ayo minta maaf tadi engkau lagi.
Tidak, saya sebagai lektor yang sangat lemah lembut dan baik hati, saya ingin membacakan kitab suci lagi. Tapi ini ayatnya persembahan dari saya sendiri. Titus 3 ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan timer, persoalan koin, pertengkaran mengenai PKPK, Moderator. ya, pertengkaran mengenai moderator, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat dengan dosa JO-nya, menghukum, dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Sekian demikianlah firman Tuhan. Kalian punya bayangkan orang seperti itu undang saya di roomnya. Kalian bayangkan kalau saya di roomnya dia, apa yang terjadi? Viewersnya dia dari 5 naik jadi 1,5 mau. Bukan. Itu yang terjadi. Maksudnya kesempatan berbicara. Persoalan timer. Kan ada di sini persoalan moderator. Persoalan seperti Ayo bilang tadi. Esensi dari sebuah diskusi temanya apa itu lebih penting. Paling nanti Romo di framing, Romo lari, padahal dia yang kick. Aduh. Tolong dong. Romo kan udah dengan rendah hati sekali ya Romo yang tadi mengatakan saya tidak mau PK. Itu udah tegas loh Romo katakan tadi ke dia, tapi dia ngotot lagi, mancing lagi. PK. Saya aja frater baru kali ini dengar ada orang pengen PK, maksudnya sekelas pendeta mau PK ya. Lain kalau awam. Pak, istilahnya bahasanya Kak Yulita, itu namanya ngotot. Gitu. Itu ngajak berjudi namanya. Kalau PK tuh udah kayak judi, benar jadinya itu. Awalnya saya sebenarnya mikir dia mau debat soal, bukan mau debat, mau diskusi soal Yesus itu punya Tuhan. Itu kan sebenarnya saya langsung mikir tadi, lah itu bukannya pernyataannya di TV, kenapa lu nggak nanya kayak di TV, nanyanya ke kita. Wah ternyata benar. Ujung-ujungnya Yesus adalah Bapa atau bukan? Ini belum bongkar semua ayat, pelan-pelan. Maaf, pendeta Jesus only itu suatu sumber kesesatan juga. Jadi nggak dipakai. Jesus only itu nggak dipakai. Oke teman-teman. Oke, Filius tadi. Minta maaf ya teman-teman. Aduh, jadi rusak ya rumah tadi. Kalian ini. Filius, engkau yang mantan Protestan itu, komen dulu. Apa yang harus dikomen, Pater? Saya walaupun Protestan tapi Tritunggal. Tidak, saya kan bilang oke, positif sekali kita membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Tetapi mulai dia keluarkan di awal, dia bilang, setelah penjelasan di 3 menit awal, dia bilang, Yesus adalah Bapa. Kok ini tema yang mana? Lari ke kristologi. Itu lari itu ke lari-lari. Tritunggal deh. Saya tinggal ke belakang itu kencing sampai nggak sadar masuk. Iya betul Pak Mafilius. Ya tadi dengar suara tulet tadi Pak Mafilius. Jadi gini ya, yang punya statement kan dia yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, itu kan dia tidak tahu sourcingnya dari mana, sumbernya dari mana. Itu kan Edis TV yang ngomong seperti itu. Mengapa tidak tanya langsung ke Edis TV, kan selesai perkara. Oke, makanya tadi saya tanya kalau itu yang sebelah Edis TV atau siapapun yang bilang Yesus punya Tuhan itu, kalian mereka gunakan ayat yang mana? Makan tadi yang kita gunakan tadi dalam Yohanes 14, Yohanes 17, itu kita gunakan, yang mereka gunakan untuk Yohanes 20 maaf ayat 17, yang mereka gunakan untuk mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan dan Allah Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Subordinasi di dalam pengertian yang sebenarnya adalah fungsi apa yang dilakukan Yesus, Allah mengutus, Yesus mengeksekusi dan Roh Kudus melanjutkan.
itu kesatuan aksi di dalam Tritunggal Maha Kudus. Tidak tunjukkan itu dulu, langsung main serobot, Ulangan, serobot, Timoteus, serobot, sudah, bosan. Lalu blundernya tadi itu Ayub ketika dia pakai 1 Korintus 8 ayat 6. Dia hanya baca ayat 6-nya. Nona, engkau baca dulu. 1 Korintus 8 ayat 6-nya. Lupa ayat 7. Oke. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Di situ omong tentang berapa pribadi? 2. 2 pribadi. Blunder tadi, sama kan saya potong tadi karena dia melakukan blunder di ayat yang dia pilih. Dia menjelaskan mati-matian ayat 6 tentang Yesus, ternyata itu omong tentang Bapa ya. Dan ayat 7 omong tentang Yesus yang darinya dijadikan semua hal. Makanya Yesus bilang, kita belum ke Yesaya, sejak awal mula ketika semuanya terjadi dalam penciptaan itu, aku ada di situ, tangan kanankulah yang membentuk bumi dan tangan kananku yang membentang bumi. Dia ambil dari Yesaya, blunder juga nanti, belum baca semua. Hanya karena hormat saya, karena dia membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi ujung-ujungnya Yesus itu adalah Bapa. Ini kan tidak fair lagi. Minta maaf ya teman-teman. Udah ada, oke. Itu aja Romo. Nggak usah diperpanjang lagi. Kita langsung ke pembahasannya aja. Tanya.